Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahadun jabalun min jabalil jannah. Gunung, salah satu gunung yang nantinya berada di surga adalah gunung Uhud. Itu menandakan kalau bahasa Indonesianya awan. Kenapa itu awan? Kok bisa terjadi awan? Kok bisa disebut dengan awan? Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di istisqa sholat meminta hujan, dan Rasulullah mengadakan di sini. Di sini dulu lapangan, dan kemudian Masjid Nabawi tepat berada di Kubah Hijau. Itu merupakan Masjid Nabawi yang dulu di masa Rasulullah mengikuti sholat jenazah. Pahalanya seperti apa? Seperti halnya Jabal Uhud. Besarnya Jabal Uhud. Luasnya Jabal Uhud seperti kita ketahui kemarin pas kita ziarah ke Jabal Maqdid, luasnya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Family. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sahabatku semua dan para penonton video ini mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sobat sekalian, alhamdulillah kali ini kita lagi berada di sekitaran Jabal Uhud ya. Dan kita akan berziarah kepada para syuhada Uhud ya, yaitu yang berada di depan kita ya, di depan sana itu ya. Dan perlu sahabat ketahui juga bahwa Jabal Uhud ini adalah merupakan salah satu jabal atau salah satu gunung yang sangat bersejarah, yaitu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, di mana di situ juga ada makam paman Nabi yaitu Sayyidina Hamzah. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya buat channel saya Abdurrahman Family sobat ya, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sobat sekalian agar channel Abdurrahman Family bisa berkembang. Dan ayo kita ikuti terus video ini sampai selesai ya sobat ya. Dan saya doakan selalu mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua para penonton video ini, mudah-mudahan yang belum pernah sampai ke Jabal Uhud ini, mudah-mudahan Allah segera takdirkan untuk bisa segera sampai ke tempat ini, yaitu dengan berziarah ke kota Madinah, dan tentunya juga bisa melaksanakan ibadah umroh ke Mekah ya sobat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan di depan ini adalah pemakaman para syuhada Uhud ya sobat. Nah di sini kita akan berziarah atau mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud ya sobat. Nah ini di sini ada ustadz kita yaitu Ustadz Abdus Salam ini. Nah, dan ini sebelahnya ada Ustadz Zainullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya sudah berada di tempat yang bersejarah ya, yaitu di Jabal Uhud. Jabal itu apa? Sedangkan Uhud? Uhud yang dari bahasa Arabnya wahidun, satu. Maka disitulah Jabal Uhud ya, gunung, salah satu gunung yang pisah dari gunung yang lainnya, dan juga gunung tersebut adalah yang nantinya sebagai saksi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahadun jabalun min jabalil jannah. Gunung, salah satu gunung yang nantinya berada di surga adalah gunung Uhud. Maka di sini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, tatkala ketika orang kafir Quraisy ingin menghancurkan kota Madinatul Munawwarah, dan juga ketika orang kafir Quraisy ingin membalas dendam di perang yang pertama, yaitu perang Badar. Karena di perang Badar orang kafir Quraisy kewalahan ataupun kalah, sehingga di situ para jemaah ataupun masyarakat yang berada di kota Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersiap-siap untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, kita tidak terlalu jangan lama-lama karena antisipasi, karena di situ di depan jangan noleh ya. Jangan noleh karena di depan sudah ada yang lihat hitam. Maka di sini kita akan memberi salam kepada ahli syuhada. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dalam sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin Darul mu'minin mu'minin wa atakum wa atakum ma tu'aduna ma tu'aduna gadan gadan muajjilin muajjilin wa inna wa inna insyaallahu bikum insyaallah bikum lahikun. lahiqun. Assalamualaikum Assalamualaikum ya syuhada Uhud. ya syuhada Uhud. Allahumma jazihim Allahumma jzihim anil islami anil Islam wa ahlahu wa ahlahu wa afdalal jazai wa akhdalal jazaa warfa warfa darajatihim darajatihim maqamahum maqamahu min fadlika min wa fadlika karamika wa karamika ya akramal akramin. ya akramal akramin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya sudah membaca sudah memberi salam kepada ahli syuhada sekaligus memberi salam kepada Nabi itu Sayyidina Hamzah. Dan insyaallah nanti sejarahnya akan dilanjutkan dalam bis karena di belakang kita ada yang warna hitam ya, antisipasi. Maka di situ insyaallah yang mau berfoto silakan ya, yang mau berfoto karena tidak boleh berkerumunan sekarang ya. Oke. Yang mau berfoto silakan. Di sini. Ini belakang di depan para jemaah sekalian merupakan Masjid Wamamah. Apa itu Wamamah? Wamamah itu bukan Zubalah ya. Wamamah itu namanya. Kalau orang Arab itu mengatakan Wamamah itu Zubalah. Tapi Wamamah itu menandakan kalau bahasa Indonesianya awan. Kenapa itu awan? Kok bisa terjadi awan? Kok bisa disebut dengan awan? Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini pernah tidak ada air sama sekali, mengalami kekeringan yang luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat agar melakukan sholat meminta hujan. Apa artinya sholat sholat istisqa, sholat meminta hujan. Dan Rasulullah mengadakan di sini dulu lapangan, dan kemudian Masjid Nabawi tepat berada di Kubah Hijau. Itu merupakan Masjid Nabawi yang dulu di masa Rasulullah SAW masih belum luas seperti ini. Dan di sini merupakan lapangan yang sangat luas, sehingga Rasulullah mengadakan sholat istisqa-nya di tempat ini. Dan kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad merupakan Nabi Akhirul Anbiya. Ya, sebelum Rasulullah meminta oleh Allah, Rasulullah dikasih. Ya. Maka dari itu Rasulullah melakukan sholat istisqa di sini meminta hujan, dan subhanallah pada saat itu terik matahari yang panasnya sungguh luar biasa. Kemudian ada segerombolan awan itu menaungi tepat berada di atasnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan kepanasan pada saat itu. Subhanallah, apa yang terjadi setelah melakukan sholat istisqa, hujan langsung turun dengan lebat, sehingga di kota Madinah tidak mengalami kesusahan air, tidak mengalami kekeringan lagi setelah itu. Sampai saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah lebih subur daripada di kota Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian pindah sejarahnya ke masjid yang satunya. Di sana ada masjid kecil ya, itu namanya Masjid Abu Bakar. Kenapa dikenal dengan Abu Bakar? Saya akan jelaskan sejarahnya di sana, di mana Rasulullah SAW tatkala itu melakukan sholat Idul Fitri wa Idul Adha, Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut, dan tempat tersebut dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tempat tersebut dikasih nama dengan Masjid Abu Bakar. Rasulullah melakukan sholat apa di sana para jemaah? Mantap. Dan kemudian pindah ke sana ada Masjid Putih ya, ada Masjid Putih. Kelihatan ya? Iya. Di sana yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali, di mana Rasulullah SAW pada saat itu, pada masanya Rasulullah SAW, di sana Rasulullah melakukan sholat jenazah. Sholat yang mana seperti kita ketahui keutamaan bagi seseorang yang mengikuti sholat jenazah. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang mengikuti sholat jenazah pahalanya seperti apa? Seperti halnya Jabal Uhud. Besarnya Jabal Uhud. Luasnya Jabal Uhud seperti kita ketahui kemarin pas kita ziarah ke Jabal Maqdid, luasnya subhanallah sangat luas sekali. Ada yang mengatakan itu 7 km luasnya Jabal Uhud. Seperti itu pahala yang didapatkan bagi orang yang mengikuti sholat jenazah. Seperti biasa yang kita ketahui, biasanya setelah kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, biasanya setelah kita salam ada imam mengumandangkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, kita senantiasa mengikuti di situ, meski kita tidak tahu keutamaan sholat jenazah tersebut, akan tetapi kita mengikutinya.
tanpa kita sadari kita mendapatkan pahala seperti halnya Jabal Uhud. Itu hanya mengikuti sholat. Kalau yang mengikuti memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, kemudian ikut mengkuburkan, 2 kali Jabal Uhud yang kita dapatkan. Subhanallah. Dan tatkala itu Rasulullah melakukan sholat jenazah di tempat ini, dan tempat ini dinamakan dengan Masjid Sayyidina Ali. Ada yang tahu Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Ali? Tahu namanya Ustaz? Siapa Sayyidina Ali? Hah? Siapa Sayyidina Ali? Sahabat iya. Dari Rasulullah. Lagi. Menantu. Iya. Lagi. Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita sering mengulang, mengkaji ulang tentang sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita sering lupa. Ya, sedangkan Sayyidina Ali saja sepupu daripada Nabi Muhammad, kita lupakan. Maka dari itu kita mengingat-ingat kembali kalau Sayyidina Ali merupakan sepupu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bisa lihat dari sini di ujung sana, ya. Setelah kita pulang dari sini, kita pasti melewati tempat tersebut. Di ujung sana ada taman. Seperti Ustaz Zainullah sudah jelaskan, kalau taman tersebut merupakan tempat Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Setelah Rasulullah wafat, nah kemudian para sahabat ini bingung siapa yang akan menjadi penerus untuk memimpin bagi kaum muslimin selanjutnya, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan kemudian para sahabat meyakini kalau para sahabat setuju pada saat itu kalau yang menjadi penerus Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian dilantik beliau di tempat tersebut, dan tempat tersebut dikasih nama Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Syakifah Bani Sa'idah merupakan nama orang dan diabadikan menjadi tempat pelantikan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar mendapat julukan Al-Khattab. Kemudian yang Al-Faruq, Sayyidina Umar mendapat julukan Al-Faruq. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mendapat julukan apa? Dan Nurain, karena bisa menikahi putri Rasulullah sekaligus, ya. Setelah yang pertama kemudian yang kedua mendapat julukan dan Nurain. Kemudian yang keempat adalah Sayyidina Ali. Apa julukan Sayyidina Ali? Karramallahu wajhah. Apa itu karramallahu wajah? Selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi maupun di luar Nabawi, semoga menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin dari Ustaz Zainullah mau menambahkan atau bagaimana? Mantap, udah. Akhiran dari kami itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.